Episode kali ini bisa dibilang cukup unik karena kali ini saya mengunjungi masjid yang memiliki arsitektur bergaya oriental khas Tiongkok yang sekilas terlihat mirip seperti kelenteng, tempat ibadah umat Konghucu. Masjid ini bernama Tan Kok Leong. Dari namanya saja sudah kental dengan ciri oriental. Dari pintu gerbang masuk, nuansa oriental sudah kental terasa. Lalu, jika kita masuk ke dalam, terlihat bangunan berlantai 3 yang menjulang tinggi. Di atap masjid, terdapat berbagai ornamen khas. Di setiap ujung pertemuan atap, terdapat ornamen kepala naga. Terdapat juga patung burung Raja Wali dan 5 ekor burung perkutut. Ornamen-ornamen ini memiliki arti tersendiri. Misalkan, miniatur 4 burung Raja Wali di atap teratas dan 5 burung perkutut di setiap ujung wewungan atap. Miniatur ini bermakna harapan agar umat Islam bisa memandang setiap persoalan sedalam tatapan Raja Wali. Bangunan berjenjang 3 ini tidak semua lantai digunakan untuk sholat, hanya lantai 1 yang difungsikan untuk sholat. Sedangkan lantai dasarnya digunakan untuk kantor pesantren dan lantai paling atas sengaja dikosongkan. Masjid ini memiliki dinding berwarna putih dengan pilar didominasi warna merah marun dan juga 2 pilar yang berwarna emas, sementara atapnya berkelir hijau. Masjid ini didesain semi terbuka. Hampir semua dindingnya adalah pintu yang bisa dibuka ketika ada perhelatan. Uniknya, desain pintu masing-masing berbeda, sebagaimana pintu-pintu kerajaan di Tiongkok. 3 penanda yang menunjukkan bahwa bangunan ini merupakan sebuah masjid. Yang pertama, terdapatnya lafaz Allah pada pucuk atapnya. Lalu papan namanya yang bertuliskan Masjid Jami Tan Kok Leong. Yang terakhir, kubah di bagian atap kanopi. Membahas Masjid Tan Kok Leong ini tidak bisa mengesampingkan sosok Anton Medan, mantan perampok dan bandar judi kelas kakap yang saat ini telah insaf. Anton Medan yang menjadi mualaf dan memeluk agama Islam sejak tahun 1992 sengaja membangun masjid ini sebagai salah satu penebusan dosa-dosa pada masa lalu. Lahir sebagai keturunan Tionghoa dan menjadi seorang mualaf membuat Anton Medan memiliki 2 latar budaya yang berbeda. Masjid Tan Kok Leong adalah salah satu bentuk perpaduan 2 budaya tersebut. Namun sayang, ketika saya mengunjungi Masjid Tan Kok Leong, saya tidak bisa menjumpai Pak Haji Anton Medan yang katanya sedang kurang sehat. Di samping masjid, tepatnya di sebelah selatan, terdapat bangunan berukuran sekitar 4 x 4 meter. Atap bangunan 3 tingkat bercat hijau tua menggunakan lantai dari keramik. Di tengah-tengahnya terdapat sebuah cungkup atau pusara. Tempat tersebut sengaja dipersiapkan untuk tempat peristirahatan terakhir Anton Medan nanti. Konon, sebelum membangun masjid, Anton Medan terlebih dahulu membangun pusara ini karena dia menyadari tidak tahu kapan maut akan datang. Dalam perjalanan menuju Masjid Tan Kok Leong, saya sempat melewati sebuah masjid megah. Sebenarnya ingin mampir, namun waktunya tidak pas. Ada kegiatan lain yang harus saya kerjakan. Mungkin di episode berikutnya kita akan bahas masjid megah bernama Masjid Nurul Mustafa Center ini. Insya Allah.